bicara nggak penting itu penting. Kita bekerja dari pagi sampai dengan sore. Ketemu pagi lagi. Ketemu pagi. Bahkan ada yang seperti itu kan. Gitu ya. Mungkin ketemu dengan anak itu sebentar saja. Lebih baik dicoba daripada tidak sama terus sekali. Membaca, terus belajar, jangan sampai bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita sudah bersama tutor hebat kita, yaitu siapa coba? Ya, bisa perkenalkan dulu Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngoreksi, saya Asnur Pancasaputra. Saya adalah guru PAI di SD Negeri 006 Balikpapan Kota, sekaligus juga Ketua KKG PAI Kecamatan Balikpapan Kota, dan kebetulan saat ini juga saya sebagai sudah mengambil sertifikat Read Aloud Trainer seperti itu. Apa itu Read Aloud Trainer nanti kita bahas ya. Seperti itu. Luar biasa. Ya, beliau ini adalah sosok Ketua KKG PAI Kecamatan Balikpapan Kota, juga sosok guru agama yang tak kalah pentingnya lagi. Beliau guru agama tapi mempunyai keahlian dalam bidang membaca atau literasi. Maka tidak panjang lebar, ayo kita bahas bersama-sama. Luar biasa ya. Lebih enaknya gini deh Pak Asnur. Ya. Enak kayak gitu ya. Ya gini ya, jadi Ya, langsung siap. itu kan enak. Baik Pak Asnur, pada tema kita saat ini yaitu tentang metode membaca nyaring. Ya, sebetulnya metode membaca nyaring itu seperti apa sih? Apa kita harus membaca dengan suara keras, misalnya saya Budi, ini ibu saya, apa seperti atau gimana? Coba bisa jelaskan Pak Asnur. Ya, tadi kan saya sempat ngomong adalah Read Aloud Trainer. Nah, Read Aloud itu kan dalam bahasa Indonesianya adalah membaca nyaring. Read membaca, aloud itu nyaring. Nah, membaca nyaring itu bukan sekedar membaca dengan bahasa-bahasa atau suara yang nyaring sekali, bukan. Tapi Read Aloud itu adalah membacakan buku kepada seseorang, ya, untuk bisa anak-anak tersebut atau audiensnya itu memahami makna daripada buku tersebut. Nah, Read Aloud itu sendiri tidak hanya terpaku pada makna kata saja, tapi juga bisa membangun emosional atau hubungan emosional antara pembaca dan pendengarnya. Jadi membacakan buku kepada seseorang, bukan sekedar membaca untuk diri sendiri, tapi membacakan satu cerita atau satu buku untuk orang lain. Seperti itu dengan metode membaca nyaring. Nah, seperti gitu. itu. Jadi sebetulnya membaca nyaring itu bukan untuk siswanya yang disuruh membaca, namun ini adalah salah satu teknik pendampingan orang tua atau guru ya untuk membacakan isi dari buku-buku yang mau disampaikan oleh siswa. Seperti itu. Ya, membaca nyaring memang pada awalnya adalah dikembangkan oleh orang tua untuk pendekatan kepada anak-anaknya dan untuk memahami, membuat anaknya paham dengan suatu makna. Karena kenapa? Karena anak-anak terkadang itu bisa membaca, tapi dia juga tidak suka membaca seperti itu. Jadi awalnya memang untuk orang tua dan anak-anak saja. Jadi hitungannya di rumah, di keluarga. Tapi dengan perkembangan zaman, maka dari itu kemarin ada memang program terkait dengan Read Aloud Goes to School. Read Aloud Goes to School, akhirnya bagaimana sih caranya agar membaca nyaring ini bisa masuk ke sekolah, berguna juga untuk siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah. Akhirnya ya kita akan ada program ya Read Aloud Goes to School untuk mengajak guru-guru untuk membacakan buku kepada siswa-siswanya. Baik itu yang bisa membaca ataupun yang belum lancar membaca atau yang tidak bisa membaca. Ya, kenapa yang tidak bisa membaca juga dibacakan? Agar dia tahu makna-makna daripada kata-kata yang ada di buku tersebut. Bukan hanya melihat gambarnya saja, seperti itu. Betul. Jadi memang Read Aloud ini salah satu metode membaca yang outputnya, harapannya nantinya siswa itu bisa memahami makna, kemudian memperkenalkan kosakata sehingga mereka itu
bisa menyukai dalam bidang membaca itu? Apa seperti itu? Ya, memang tujuannya adalah tidak hanya untuk anak-anak itu paham dengan kata-kata atau makna dari setiap kata tersebut. Memang tujuannya adalah untuk anak-anak itu suka membaca. Suka membaca dengan cara pertama ya kita bacakan buku itu. Bukan malah anak-anak, bagi guru-guru bukan hanya sekedar ayo anak-anak buka halaman sekian atau cari buku ini silahkan baca. Tidak, karena mungkin di sekolah-sekolah itu masih banyak katanya sih peningkatan literasi. Tapi memang salah satunya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma peningkatan literasinya akan langkah lebih baiknya adalah ketika kita dulu memulai membacakan buku. Jadi guru membacakan buku itu kepada anak-anak sambil kita mengeksplor di dalamnya, sambil berdialog terkait dengan isi buku. Nah, seperti itu. Coba itu, Pak. Beri kita gambaran angan-angan pemaknaan pemaknaan kata atau kalimat. Seperti apa yang biasanya seperti ini? Maksudnya seperti ini. Misalnya pengendara motor gitu ya. Terkenalnya orang-orang sering nyebut apa. Nah, itu berikan kita salah satu gambaran atau contoh tentang pemaknaan itu. Ya, memang salah satu juga dari tujuan Read Aloud adalah untuk anak-anak yang diharapkan ketika anak-anak itu kita bacakan, kosakatanya anak-anak itu akan bertambah, lebih kaya kosakata daripada anak-anak biasanya yang tidak pernah dibacakan. Nah, contohnya mungkin kita anggap sebagai orang dewasa atau sebagai guru, bahasa-bahasa seperti mengemudi. Mungkin kita rasa anak-anak tahu, padahal sebenarnya anak-anak nggak tahu makna mengemudi itu apa. Akhirnya ketika ada satu kata itu di buku, kita jelaskanlah kepada anak tersebut. Nah, tahu nggak apa sih mengemudi? Nah, mengemudi itu adalah mengendarai mobil loh. Nah, siapa yang biasa mengendarai mobil? Nah, supir. Nah, jadi supir itu mengendarai mobil loh, membawa mobilnya, mengarahkan mobil ke kanan, ke kiri, mengerem dan mengegas seperti itu. Jadi itu salah satu contoh lagi seperti sirine. Sirine itu apa sih? Nah, ternyata bunyi yang ada tanda-tanda khusus di dalamnya seperti itu. Jadi makna-makna seperti itulah yang mungkin kita sebagai guru, mungkin anak-anak kita seolah-olah sudah tahu, ternyata mereka belum paham terkait dengan makna tersebut. Jadi pentingnya menyampaikan satu makna dari satu kata tersebut seperti itu. Oke. Kita sapa dulu sobat ngoreksi ya, bahwa hari ini kita sudah membahas tentang metode atau cara membaca nyaring. Itu tadi paparan pertama atau mukadimah untuk metode nyaring. Sekarang kita lanjutkan bahwa untuk metode nyaring ini bagaimana sih Pak teknik menyampaikan atau teknik mengimplementasikan hal tersebut? Oke. Karena memang membaca nyaring itu tidak hanya sekedar membacakan saja. Tapi sebenarnya memang ada teknik-tekniknya seperti itu. Yang pertama adalah explore dulu. Mungkin yang pertama kalau kita lihat buku, yang pertama kita lihat adalah sampulnya. Nah, seperti itu. Jangan langsung buka dalamnya. Tapi ajaklah anak-anak itu untuk bentar, Pak. Mungkin ini lebih bagusnya kita praktik aja. Oke, boleh. Iya kan? Ya. Oke, kita langsung praktek aja ya daripada berimajinasi macam-macam. Kita langsung praktek. Jadi awal itu kita jangan langsung buka bukunya, langsung jangan buka isinya, tapi kita explore dulu, kasih lihat dulu kepada anak-anak kita untuk sampulnya. Contohnya misalnya ada gambar apa aja sih di sampulnya ini? Nah, seperti itu. Sebentar, Pak. Saya cut dulu. Saya juga mau lihat dong. Oke. Karena saya di sini nggak lihat. Maka saya pindah sini ya, Pak. Biar lebih mudah ya. Iya. Oke, silakan. Oke. Makasih. Oke. Boleh lanjut, Pak? Ya. Oke, jadi explore dulu ya. Explore dulu. Misalnya ada gambar apa di dalamnya? Tanyakan kepada anak-anak. Kira-kira ada gambar apa ya? Kayak gitu. Biar ini pemantik anak-anak untuk semangat, penasaran. Biasanya kan kalau penasaran tuh bakal difokuskan, bakal lihat kan anak-anak. Bahasa lainnya dirangsang gitu. Dirangsang dulu seperti itu. Pemantik. Ya. Jadi gambar apa? Oh, ada gambar mobil. Ada gambar ambulan. Ada mata. Nah, jadi hari ini kita akan belajar, kita akan membacakan buku yang berjudul Bubu si Ambulan. Nah, tapi jangan sekedar baca judulnya juga, kita harus sampaikan kepada anak-anak kita pengarangnya siapa, ilustratornya siapa, dan penerbitnya siapa. Jadi dibacakan
Pengarangnya misalnya judulnya adalah Bubu Si Ambulan. Pengarangnya adalah Anik Wijaya dan Wastana Haikal. Ilustratornya adalah Wastana Haikal, dan buku ini diterbitkan oleh Pelangi Mizan. Nah, itu harus disampaikan agar apa? Agar anak-anak kalau mau membaca ulang bukunya, diminta dibacakan orang tuanya, gampang mencarinya. Oh gitu. Mama, aku mau minta belikan buku Si Bubu. Yang mana penerbitnya? Kan waktu kadang ada judul yang mirip-mirip seperti itu kan. Jadi memang itu tujuannya, Pak ya. Enggak kok kemudian kita mengiklankan si penerbit, enggak ya? Tidak. Dan setelah ini mungkin siapa tahu penerbit bisa masuk ya, endorse ya, seperti Betul. ya seperti itu. Ya jadi tujuannya untuk lebih gampang kalau ingin membeli sendiri atau punya sendiri. Nah, setelah itu kita tanyakan lagi segala macamnya, barulah kita buka. Nah, seperti itu. Misalnya buku ini dia lagi di mana ya? Oh, di jalanan. Ada siapa ya di dalamnya? Nah, inilah si Nunu, Pak Nunu. Nah, sebenarnya sebelum kita membaca ini, kita membuat sebuah buku, kita sebenarnya harus melakukan namanya kajian teks. Kajian teks itu agar mempermudah kita ketika kita membacakan kepada anak-anak, kita sudah tahu isinya. Isi-isi daripada kajian teks itu yang pertama judul, latar, genre, latar ini latar tempat, latar waktu, tokohnya siapa-siapa aja, terus nilai-nilai yang bisa diambil apa saja, misalnya kedisiplinan kayak, terus kita bisa mencari kira-kira kosakata baru apa sih yang bisa nanti kita jelaskan di dalam. Seperti itu. Misalnya tadi kayak mengemudi. Mengemudi itu adalah mengendarai mobil seperti itu. Nah, jadi kosakata baru dan buatlah pertanyaan terkait buku ini. Misalnya ada buku apa? Misalnya tadi gambar apa yang ada di sini, itu kan terkait buku. Nah, dan juga buatlah pertanyaan terkait dengan hal di luar buku ini. Misalnya, pernahkah kamu melihat ambulan? Di mana lihat ambulan? Itu kan di luar dari buku seperti itu ya. Nah, jadi dan membacakan itu jangan seperti kita membaca sendiri. Jangan seperti ini. Tapi arahkanlah buku ini, lihatkanlah buku ini, gambar ini kepada anak-anak tersebut. Menarik, manfaatnya apa kalau dilihatkan ke anak-anak? Menariknya adalah anak-anak itu bisa berimajinasi dan melihat langsung dan dia bisa berimajinasi. Seolah-olah anak itu kan kaya dengan imajinasi. Merangsang pikiran anak untuk bisa berimajinasi itu kan akan memperkaya lagi. Mungkin dia pengalaman dan kosakata-kosakatanya dia dan bisa lebih memaknai itu tadi. Jadi melihat gambar ini aja paling tidak anak-anak sudah berimajinasi, atau buku yang minim teks itu bisa kita seolah-olah bacakan nyaring gitu ya. Maksudnya bacakan ke mereka dengan metode nyaring itu, tapi kita sendiri yang merangkai katanya, kita sendiri yang mengarang dan lain sebagainya. Padahal saya lihat buku tadi yang ada ini adalah cuman gambar, terus kemudian Bapak tadi sudah ini ada apa, sudah menjelaskan ini ada apa, ada bulan di jalan raya. Ini kan nggak ada tulisannya itu. Jadi seolah-olah kita membacakan tulisan, tapi padahal itu tidak ada tulisannya gitu. Cuman gambar semata. Tapi seorang pembaca ini yang kemudian mampu merangsang atau menstimulasi imajinasi peserta didiknya atau siswa atau anak-anaknya untuk memperbanyak kosakata. Seperti itu, Pak. Ya, benar. Makanya tadi salah satu fungsi dari kajian teks itu adalah kita sebelum membacakan kita bisa mengeksplor sendiri dulu buku itu. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan? Nah, seperti itu. Kayak tadi kan buku-buku ini kan makanya buku yang awal-awal penting itu adalah buku yang teksnya sedikit saja, gambarnya banyak. Biar anak-anak lebih menyukai. Nah, misalnya kayak gini. Dan tidak hanya terpaku pada kata-kata yang ada di sini saja, tapi sebenarnya pun lebih baiknya juga boleh kita agar anak tahu hurufnya seperti apa dan ucapannya seperti apa, ejaannya seperti apa. Boleh kita menunjukkan hurufnya, katanya misalnya saat pulang Bubu sering bosan, Pak Nunu mengemudi terlalu pelan. Nah, ini kan kita tunjukkan agar anak-anak tahu, oh ini loh kata-kata saat, dengan secara tidak langsung kan. Oh, saat itu tulisannya, misalnya kalaupun dia sudah bisa mengenal huruf, oh itu SAAT berarti dibaca saat seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsi lainnya seperti itu. Dan cara membacanya pun tahu gitu ya, kapan ketika ketemu titik dan koma itu seperti apa, intonasinya mereka juga sudah tahu gitu. Dan makanya ketika membacakan nyaring itu kita sudah paham dulu intonasinya, suasananya, seperti itu. Jadi jangan sekedar lagi suasana sedih, kita dengan intonasi kita riang seperti itu. Makanya gitu saat pulang
Bubu sering bosan. Pak Nunu mengemudi terlalu pelan. Jadi itu pun bisa dieksplor lagi. Kenapa sih si Bubu bosan? Ya. Nah, kenapa? Terus Pak Nunu itu siapa? Kita jelasin. Jadi memang itu ya apa? Dalam membaca pun kita harus menjadi aktor di situ ya. Ya. Maksudnya ketika memang narasinya itu apa sedih, berarti cara bawaan kita, pembawaan dalam membaca juga harus sedih gitu. Ya, itu sebagai apa namanya, memperkenalkan anak bahwa ada emosi-emosi tertentu dan inilah intonasinya. Oh gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau sedih itu nadanya turunkan. Walaupun memang kita bukan pendongeng handal ya. Iya betul. Membacakan nyaring itu tidak harus menjadi pendongeng. Tidak harus menjadi pendongeng yang sudah inilah. Jadi kita pun pasti bisa dengan cara ya kita sebisa kita. Kalau nada sedih ya sedih. Iya. Kalaupun bisa berubah suaranya itu lebih baik lagi, tapi kalau tidak bisa pakai suara yang ada saja, tapi tetap dijelaskan. Bahkan tidak hanya guru kan yang bisa membaca. Artinya ini juga hal ini juga bisa diterapkan kepada orang tua ke anaknya, ya. Iya, benar. Iya. Bahkan memang metode membaca nyaring ini adalah juga sebagai pengikat jiwa bagi orang tua kepada anaknya. Mungkin anak sebagai orang tua nih, kita nih salah satu juga saya kan kita bekerja dari pagi sampai dengan sore. Ketemu pagi lagi. Ketemu pagi. Bahkan ada yang seperti itu kan. Gitu ya? Mungkin ketemu dengan anak itu sebentar saja. Iya kan? Nah, dengan kita membacakan itu, kita bisa lebih dekat. Dan membacakan itu nggak perlu lama-lama atau nggak perlu waktu yang panjang, 1 jam nggak perlu. Itu pasti bosan. Ya minimal setiap hari atau tidak harus setiap hari juga. Minimal dalam 1 minggu itu ada lah, atau 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita mengatur waktunya minimal 5 menit lah. Tapi ada batasan minimum nggak? Maksudnya dalam 1 minggu itu kita harus membacakannya sampai berapa kali? 5 menit kah, atau 1 jam kah, atau setengah jam gimana? Nah, sebenarnya tidak ada batasan, tapi alangkah lebih baiknya dilaksanakan setiap hari jika ada waktu-waktu luang. Nah, seperti itu. Misalnya 5 menit saja, punya waktu nih 5 menit, punya waktu nih 5 menit sebelum tidur misalnya, dibacakan 5 menit aja. Dan tidak harus sekali membaca itu tidak harus habis. Hatam ya. Hatam bahasanya. Bahasa-bahasa di dalam PA itu hatam, tidak harus hatam. Mungkin dapatnya sehari-hari ini hanya atau 1 kali kesempatan ini dapatnya cuma 3 lembar atau 3-4 halaman. Tidak apa-apa. Nanti anak-anak besok kita sambung lagi ya. Tapi daripada intinya adalah kita mengeksplor, terus tanyakan lagi. Nah, setelah membaca pun tanyakan kepada anak, gimana perasaannya habis baca itu? Misalnya penasaran nggak, seneng nggak? Nah, gitu. Terus tanyakan lagi, atau tanyakan lagi kembali, atau namanya adalah rangkum kembali ceritanya. Kira-kira tadi di awal Bubu ngapain ya? Gitu. Habis itu dia ngapain ya? Nah itu ditanyakan. Untuk apa? Melatih daya ingat anak-anak seperti itu. Nah, itu. Merefleksi lagi ya. Ya, karena sesuatu harus direfleksi lagi. Betul. Ya. Baik Pak Asnur, kayaknya kita cukupkan materi kita ya. Materinya Pak Asnur ini tentang metode membaca nyaring, saya rasa cukup. Mungkin ada tambahan Pak Asnur? Ya, Bapak Ibu orang tua dan guru pun kita tidak harus menjadi pendongeng yang handal untuk membacakan buku. Waktu kita bersama anak terbatas seperti itu, tapi luangkanlah waktu dengan cara membacakan ini untuk adanya ikatan emosional dalam diri kita, dan salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada anak. Dan memang tujuannya adalah untuk membuat anak itu selain daripada cinta dengan membaca, cinta juga kepada orang tuanya seperti itu. Dan tidak harus menjadi expert, tidak harus menjadi lebih baik, tidak harus menjadi yang ahli dalam bidang itu, tapi kita coba saja. Karena lebih baik dicoba daripada tidak sama sekali. Ya. Dan bahkan ada satu kalimat yang saya suka sekali dari salah satu yang saya temui di Read Aloud, itu adalah berbicara bicara nggak penting itu penting. Bicara nggak penting itu penting. Ya, artinya bicara ngalur ngidul ada, atau bicara terserah aja kepada anak-anak, yang penting kita ada bicara kepada anak. Seperti itu. Makanya dalam Read Aloud itu juga, di komunitas Read Aloud Balikpapan itu sering sekali membuat event membacakan nyaring. Nah, itu bisa teman-teman lihat juga di Instagramnya Sahabat Membaca Balikpapan. Nah, itu komunitas Read Aloud Balikpapan itu sih. Jadi kita harus bisa, Bapak Ibu,
walaupun waktu kita terbatas, tetap usahakan membacakan untuk menjalin emosional di dalam emosi, ikatan jiwa kita dengan anak, baik itu orang tua kepada anak maupun guru kepada siswanya. Ya, itu. Oke, luar biasa. Itu kami anggap pesan ya untuk orang tua. Ya. Maka terakhir nih Pak Asnur, tanya pesan dan kesannya ketika ke SD 013 ini, kemudian pesan untuk siswa-siswa kita ini bagaimana? Oke, kesannya tadi ketika ke 013 memang tadi ada read a lot goes to school ya. Salah satunya yang paling pertama dapat materinya adalah untuk saya itu adalah memberikan kepada 013 SD Negeri 013 Papan Kota. Jadi guru-gurunya pun tadi antusias. Betul. Dan mungkin nanti ke depan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk setiap hari atau minimal di pagi hari atau di akhir pelajaran setiap guru membacakan buku minimal 5 menit. Seperti itu untuk menjalin juga menambah kosakata siswa dan ikatan emosi jiwa dari guru kepada siswa. Dan untuk siswa-siswa jangan malu untuk meminta dibacakan buku kepada orang tua, kepada gurunya. Bahkan kalau perlu bawa buku cerita yang ada di rumah untuk diminta bacakan kepada gurunya, seperti itu. Jadi jangan malu-malu, karena membaca itu bukan hal yang memalukan. Iya. Ya, seperti itu. Dan membaca itu bukan sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Membaca itu adalah keterampilan buatan manusia. Jadi membaca itu perlu latihan dan paparan. Jadi terus membaca, terus belajar, jangan sampai bosan, seperti itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Asnur atas kehadirannya. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan, membaca nyaring. Saya teringat dengan kata-kata membaca adalah jendela dunia gitu ya. Artinya ketika kita mau melihat dunia, bahkan menguasai dunia, salah satu kuncinya adalah dengan membaca. Maka semangat dalam membaca. Sekali lagi Pak Asnur, saya terima kasih banyak telah hadir di podcast kita ini. Mudah-mudahan selalu membawa manfaat untuk sesama. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Mari budayakan membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Bye-bye. Subscribe to my channel.